Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberikan oleh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yaitu menuntut ilmu agamanya. Yang harus kita pertama sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tandanya sayang kepada kita adalah dengan memahamkan ilmu agama kepada kita semua. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memperdengarkan langsung daripada Ustadz Adam Haikal akan menyampaikan ilmu terkait dengan fikih yang insyaallah dalam kitab Safinatun Najah. Maka kepada Ustadz Adam Haikal dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita taufik serta hidayah, keinginan untuk kembali menggali daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk dalam ilmu fikih syariah yang berhubungan dengan agama. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu di atas orang beriman biasa, derajat yang sangat tinggi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu derajat yang tinggi, derajat yang banyak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, yaitu 500 derajat, di antara satu derajat dan derajat yang kedua, yang selanjutnya, itu perjalanan 300 tahun. Masya Allah, sangat jauh derajat orang biasa dan orang yang berilmu. Maka dari itu hendaknya kita selalu memotivasi diri kita agar selalu konsisten dalam menuntut ilmu, agar kita digolongkan sebagai orang yang berilmu, walaupun kita secara zahir atau secara praktek zahir keseharian kita menganggap kita masih jahil, kita masih bodoh, akan tapi di sisi Allah kita sudah memiliki ilmu yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah banyak membahas di dalam kitab Safinatun Najah dan juga syarahnya di sini. Kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, dan juga kitab Nail Raja Al-Hayy Umar bin Ahmad Asy-Syatiri. Itu mereka berdua adalah para ulama-ulama yang Masya Allah di dalam ilmu syariat, yang mereka memiliki keilmuan yang tinggi hingga mereka sampai bisa meringkas daripada ilmu-ilmu yang besar itu, ilmu-ilmu yang banyak itu ke dalam ringkasan-ringkasan buku-buku yang mudah kita fahami. Alhamdulillah atas nikmat ulama-ulama seperti beliau yang bisa mempermudah untuk kita untuk mempelajari ilmu syariah. Alhamdulillah. Kita sebelumnya sudah pernah membahas tentang syarat Al-Fatihah, ya. Ya, bahwasanya syarat Al-Fatihah itu ada 10. Yang ketiga adalah tartib, kita sudah membahas tartib, jadi kita nggak boleh mendahulukan suatu ayat di atas yang lain. Kemudian harus mualah. Nah, anak kira kita sudah sampai sebelumnya kita sudah membahas pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bacaan Fatihah dan kita membahas tentang imam muafiq dan masbuk. Insya Allah masih pada ingat ya. Muafiq adalah seseorang makmum yang ketika dia sholat takbiratul ihram itu sisa waktunya kurang dari waktu membaca Al-Fatihah sempurna. Jadi imam ruku sebelum dia bisa menyelesaikan Al-Fatihah, baik dia baca atau dia tidak baca, itu namanya
masbuk. Kalau muafik sempat membaca Al-Fatihah, ya, sempat dia membaca Al-Fatihah, waktunya itu cukup untuk dia membaca Al-Fatihah. Kalau dia tidak membaca, ya berarti salah dia. Dia salah dia wajib membaca. Tapi kalau dia tidak, kalau dia melakukan yang membaca Al-Fatihah itu, ya, dan kemudian rukuk bersama imam, ya itu memang yang diinginkan. Nah, itu kita sudah membahas secara detail, ya, agak mendetail sedikit tentang masalah muafik dan masbuk ini. Muafik dan masbuk ini. Baik. Kita sudah membahas itu, kemudian kita sekarang akan kembali ke dalam eh, syarat Al-Fatihah. Kita sudah membahas tentang bahasa Arab, bahwasanya orang yang tidak bisa, yang mampu untuk membaca Al-Fatihah wajib membaca Al-Fatihah, tidak boleh diterjemahkan walaupun ketika dia tidak bisa. Kalau dia tidak bisa, apa yang dia lakukan? Membaca pengganti Al-Fatihah, yaitu ayat-ayat yang sejumlah huruf Al-Fatihah, ayat-ayat Quran yang lain. Kalau tidak ada, tidak boleh terjemahkan. Kalau tidak bisa, tidak boleh diterjemahkan. Akan tetapi dia berpindah kepada zikir dan doa, ya, gabungan 7 zikir dan doa sepanjang Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya tidak bisa, baru zikir dan doa tersebut diterjemahkan. Nah, kalau tidak bisa, setelah itu baru diam. Kemudian juga kita sudah membahas bahwasanya orang yang membaca Fatihah, kadang dia niat membaca Fatihah saja, hukumnya sah. Kadang dia niat membaca Fatihah dengan niat yang lain. Contohnya kayak ngasih hadiah Fatihah tersebut pahalanya buat siapa. Itu juga sah. Atau dia nggak niat apapun, nggak niat yang pertama dan nggak niat yang kedua, itu juga sah. Tapi kalau yang ketiga, dia niat dari awal bukan untuk membacakan, tapi untuk hal yang lain, itu tidak sah. Sekarang masalah tertib. Tertib ini adalah berurutannya Al-Fatihah. Ya, anak lupa kita udah bahas ini atau belum. Kita baca aja bahwasanya di antara syarat Al-Fatihah itu kita harus tersusun surat-suratnya, ayat-ayatnya maksudnya. Kalau tidak dia menyusun, berarti dia mendahulukan satu ayat sebelum tempatnya, atau satu ayat sebelum tempatnya dia majukan. Berarti dia memundurkan satu ayat yang seharusnya dibaca. Nah, kalau itu eh, membuat artinya berubah dan dia sengaja batal sholat, kalau tidak sengaja batal bacaan Al-Fatihahnya, dia masih sah apa sholatnya, tapi dia mengulang lagi Al-Fatihah kalau lupa. Kalau sengaja seperti kita bilang tadi adalah batal sholatnya. Kemudian kalau dia tidak, hal tersebut tidak mengubah arti atau tidak mengganti arti, mengganti makna, ya, itu yang dia baca, yang dia majukan itu tidak dianggap, ya. Jadi dia harus mengulang ayat yang benar, ya. Jadi yang dia majukan tidak dianggap, yang dia ayat yang dia undur, ya, itu contohnya gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, oke? Alhamdulillahi Rabbil Alamin dulu, baru Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang Ar-Rahmanir Rahimnya dimajukan. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hukumnya yang dimajukan, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, belum pada tempatnya, itu nggak dihitung sama sekali. Kita sudah membaca ayat yang kedua. Oke? Kita baru baca, kita nggak dihitung ayat yang Ar-Rahmanir Rahim kita yang kita majukan itu tidak dihitung. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Alhamdulillahirabbil alamin yang kita undur, ya, yang tadinya ayat 1 jadi ayat 2, yang susunannya kedua kita bacanya, ya, itu tergantung hukumnya apa? Apakah dihitung atau tidak dihitung hingga perlu diulang? Nah, gini, tergantung niat kita.
Kalau kita niatnya untuk ya, oh tadi salah, nyempurnakan doang, menyempurnakan tadi, oh tadi ada yang Anda majuin, sekarang Anda harus ada yang Anda mundurin dong, ya kan? Seperti itu. Jadi tadi Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, dalam hati, alhamdulillah belum, Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak sah. Ya, jadi dua-duanya nggak sah. Ar-Rahmanirrahimnya nggak sah, Alhamdulillahirabbil alaminnya juga tidak sah. Tapi kalau dia niat ketika memulainya itu mulai dari awal, ya kan kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, itu nggak sah. Alhamdulillah udah niat, oh tadi anak sah, tadi anak salah. Ya udah dari awal deh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu kan niat mulai dari awal itu baru sah, ya. Nah, dan boleh lanjutkan. Jadi nggak harus kalau di tengah-tengah ayat nggak harus dari awal lagi. Ya, jadi kalau misalnya ketukarnya di tengah, tapi ayat yang dia undurnya itu niatnya untuk ngulang, oke? Nanti ayat yang dia majukan dia akan baca lagi. Bukan dia, niat untuk apa mulai baru. Nanti ayat yang dia tadi salah baca, dia taruh tempatnya itu sah. Oke, kira-kira jelas sampai di sini ya. Jadi tergantung nih niat. Dia mau menyempurnakan kekurangan yang awal atau dia mau mulai dari awal. Kalau mau menyempurnakan berarti nggak sah. Kalau untuk mulai dari awal itu sah. Ya, memulai dari awal bukan awal Fatihah, maksudnya mulai lagi membenarkan kesalahan. Ya, membenarkan kesalahan. Atau dia nggak niat apa-apa itu juga sah. Baik. Karena kira itu jelas. Kemudian di antara syarat Al-Fatihah al-mualah. Al-mualah artinya adalah eh, langsung, ya, segera, ya, tidak memutus antara kata-kata yang ada di dalam Al-Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan terputus. Nah, sekarang jeda yang ada di Fatihah, yang ada antara huruf-huruf Fatihah itu ada berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya, jeda yang ada di Al-Fatihah itu berbeda-beda hukumnya. Baik. Nah, gimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Jeda tersebut, kadang jeda itu lama, kadang jeda itu sebentar. Kadang jeda itu ada uzurnya, ada uzur. Kadang jedanya itu tidak memiliki uzur. Uzur ini kayak apa? Kayak batuk. Orang batuk memang bisa ditahan, memang bisa diatur. Nanti batuk, nanti nggak bisa. Oke. Dan kadang-kadang ada niat untuk memutus bacaan, kadang-kadang nggak ada niatan sama sekali. Nah, itu semuanya menjadi eh, penentu daripada hukum-hukum yang akan kita sebutkan. Nah, sekarang ini contohnya nih jeda ini, kata fasilnya tadi jeda. Ada tawil, ini panjang, qasir ini pendek. Nah, sekarang kita membahas yang kanan dulu, yang panjang dulu. Jadi jedanya panjang, yaitu apa kadar panjang pendeknya itu atau pendeknya itu bagaimana? Kalau panjang itu setiap jeda yang lebih daripada jedanya nafas. Jadi kita nafas itu berapa detik? Nah, itu lebih daripada waktu nafas. Nah, kadang-kadang kita kehabisan nafas, nah itu waktu nafas mengambil dan menghirup itu berapa detik? Nah, ini lebih daripada itu. Ya, kalau masih waktu nafas atau kurang daripada jeda nafas, itu masih dinamakan pendek. Nah, sekarang yang panjang, yang lama, contohnya 5 detik atau 7 detik. Nah, ini kadang dengan uzur seperti dia lupa baca, lupa dikira udah selesai Fatihah ternyata belum. Ya lupa. Orang wajar lupa, ya. Apa namanya? Atau seperti batuk, ya, atau bersin dan sebagainya. Ya, kalau panjang ya, ini kan masalahnya panjang. Ini tidak apa-apa, berarti lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.
Lumayan kan panjang tuh. Maliki yaumiddin. Oke, kan tanpa uzur. Kalau yang dengan tanpa uzur jelas, bukan karena batuk, bukan karena apa. Nggak ada uzur, pokoknya dia diem lama 7 detik. Itu berbahaya, artinya berbahaya mengulang Fatihahnya. Oke. Kemudian kalau sebentar jedanya, ini masuk ke sebentar sekarang. Kalau jedanya sebentar, apa yang terjadi kalau jedanya sebentar? Nah, ini perbedaannya bukan uzur atau tidak uzur. Pertama, perbedaannya atau pembagiannya adalah apakah dia ada niat untuk memutus bacaan. Kalau dia ada niat memutus bacaan walaupun cuma 2 detik, Ar-Rahmanir-Rahim, dia ada niat udah nggak mau baca lagi, memutus bacaan, itu bahaya dan itu harus mengulangi Al-Fatihah. Tapi kalau nggak ada niat untuk memutus bacaan, cuma sebentar, nah kita lihat juga ya apakah berhentinya itu yang sebentar, yang 3 detik itu ada hubungannya dengan sholat atau tidak. Kalau ada hubungan dengan sholat, enggak apa-apa. Bukan masalah uzur sekarang, masalah hubungan dengan sholat atau enggak. Ada hubungan dengan sholat atau enggak. Itu hukumnya tidak apa-apa. Ya, maksudnya apa? Lanjut Fatihahnya. Tapi kalau ada hubungannya, tidak ada apa namanya, tidak ada hubungannya dengan sholat, diem aja begitu, diem, ya, nggak ada niat putus bacaan, cuma diem, ya, diem saktah, ya, saktah itu kan berarti dua tanafus, di bawah nafas, diem aja gitu tuh, ya, itu harus mulai lagi Al-Fatihah, oke, nah, nah jadi apa namanya, eh kalau yang pendek ini lebih bahaya ya. Ya, kalau misalnya nggak ada niat apa-apa, bisa mulai. Ya, padahal pendek, padahal sebentar, nggak ada niat mutus bacaan, padahal ya itu yang apa namanya yang nggak ada niat memutus bacaan, itu berarti hukumnya ya nggak ada apa-apa, dia mutus aja, apa namanya bukan mutus, diem aja, bukan nafas ya. Kalau nafas ya udzur jelas, ya itu nggak dihitung, ya bukan nafas, tapi diem, dia nggak bisa nafas, nggak batuk, nggak apa. Nah, itu yang harus ulang. Nah, sekarang apa yang berhubungan dengan sholat? Sebentar tidak apa-apa. Contohnya, kalau dia bersin, dia bilang Alhamdulillah, ya itu nggak apa-apa. Nggak, itu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Oke? Jadi jedanya, itu dengan dia berkata Alhamdulillah. Itu nggak ada hubungan sama sholat, itu harus mulai Al-Fatihahnya. Tapi yang ada hubungannya dengan sholat, contohnya dia lagi baca sujud tilawah, ngikutin imam. Atau imamnya salah. Ya, oke, imamnya salah. Nah, imamnya salah, kita benerin. Itu adalah maslahatnya sholat. Jadi kalau kita terputus karena itu, ya, saktah qasiroh, cuma diam sebentar, jeda sebentar, membenarkan ayatnya imam yang salah, itu hukumnya kita nggak batal Fatihahnya, kita boleh meneruskan karena itu masih hubungan dengan sholat. Beda halnya dengan bersin. Bersin nggak ada hubungan dengan sholat. Kita bilang Alhamdulillah itu terputus, berarti ngulangin Al-Fatihahnya. Oke? Nah, sekarang kita mau bahas pembahasan yang sering. Ya, mungkin juga pernah dengar kalian dalam kajian-kajian lain. Apa sih hukumnya kita benerin imam? Ya, sebenarnya gini, yang membenarkan imam itu bukan semua orang, akan tetapi yang bisa didengar oleh imam, yaitu orang-orang yang di dekat dengan imam yang di belakangnya langsung, ya yang langsung di belakangnya atau di sampingnya, pokoknya yang masih jangkauan imam. Jadi nggak sunnah kita membenarkan imam kita ada di soft jauh, kemungkinan nggak kedengeran, ya atau kemungkinan kecil kedengeran, ya itu nggak sunnah. Dan juga adabnya itu ada 2 syarat di sini disebutkan, ya bahwasanya jangan kita benerin kesalahan imam sebelum imam itu nyerah dan diem, ya menyerah dan diem.
nggak tahu lanjutannya, oke? Nggak tahu lanjutannya, diam, berarti kan dia nunggu. Apa sih lanjutannya? Apa sih tak ininya? Kadang-kadang dia mencoba lagi dari awal, terus lupa lagi, mencoba lagi dari awal, terus boleh ganti surat dan sebagainya. Oke? Nah, harus nunggu diam. Ya, kecuali kalau misalnya salah ya. Kalau misalnya salah. Kalau misalnya salah bolehlah dipotong ya, tapi dengan adab. Dengan adab. Ya, salah nyambung ayatnya, salah nyambung dan sebagainya. Nah, tapi harus yang dekat dengan imam, nggak usah jadi jerit, jadi ribut ya. Jadi orang-orang pada ajang pamer-pamer hafalan, nggak perlu gitu ya. Yang dekat dengan imam kasih tahu beberapa kata yang bisa imam sambung, cukup. Nah, kemudian kalau mau benerin imam itu harus dalam niat dalam hati ya, nggak boleh niat untuk benerin aja atau nggak niat sama sekali. Kalau misalnya niat benerin aja, nggak niat membaca Al-Quran dalam sholat, niat benerin aja, imam salah nih, anak benerin dalam hati, anak benerin imam. Atau nggak niat apapun, itu dinamakan jeda yang bukan maslahat sholat. Nah, seperti orang bersin tadi, alhamdulillah, itu kalau dia niatnya ngasih tahu imam, ngasih kabar imam, oke? Atau dia nggak ada niat apa-apa, cuma ikutin aja benerin imam tiba-tiba, nggak ada niat apapun, itu memotong daripada mualahnya Fatihahnya, ya. Kalau dia baca Fatihah tengah-tengah, wajib dia mengulang lagi. Kalau dia benerin imamnya, nggak dengan niat benerin. Tapi kalau dia niatnya untuk membaca Al-Quran, walaupun baca Al-Quran dengan niat benerin juga, anak niat baca Quran dan niat dalam hati, anak mau baca Quran dalam sholat dan anak mau bantu imam. Dua niatnya, ya, ngasih tahu, kabarin, ngumumin, ngasih tahu, apa namanya, membenarkan dengan tambahan membaca, itu baru dinamakan maslahat sholat. Jadi tidak batal, tidak mengulangi Al-Fatihahnya. Oke? Jadi itu syaratnya ada dua. Yang pertama imamnya udah berhenti. Yang kedua dengan niat membaca. Walaupun membaca dengan menegur, membaca dengan niat apapun. Pokoknya ada niat bacanya. Nggak ada niat bacanya, itu bukan maslahat bukan maslahat sholat. Anak kira jelas ya. Jadi anak ulangi bahwasanya jeda dalam Fatihah itu kadang panjang, yaitu sekitar lebih dari nafas, 5 detik, 7 detik, dan lebih. Ada pendek, kurang daripada itu. Kalau misalnya panjang, hanya dilihat dari dua hal. Apakah dia uzur atau tidak uzur. Uzur seperti hal yang tidak bisa dipaksa, yang tidak bisa ditahan dan tidak bisa, bukan kehendak dia, seperti batuk, seperti lupa, seperti apa namanya, bersin ya dan sebagainya, itu uzur. Itu tidak apa-apa walaupun panjang ya. Walaupun tapi kalau baca alhamdulillah bersin, nah itu sama seperti yang tadi kita sebutkan, itu ngulang. Nah, cuma bersin aja atau batuk aja ya, atau menguap aja dan sebagainya, kalau nggak bisa ditahan ya, kalau nggak bisa ditahan, ya itu uzur, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tanpa uzur, diem saja begitu saja, itu bisa membatalkan Al-Fatihah. Kalau yang pendek ya, cuma jeda sebentar, itu yang dilihat bukan uzur tidak uzur, akan tetapi apakah dia ada niatan untuk memutus atau tidak. Ada niatan memutus, terputus. Fatihahnya ulang dari awal. Nggak ada niatan memutus, kita lihat apakah ada hubungannya dengan sholat atau tidak ada. Hubungannya dengan sholat seperti membenarkan imam yang salah dengan dua syarat, imam yang sudah diam dan dengan niat kiroah, kita dengan niat membaca, itu maslahat sholat, itu tidak memutus Fatihah. Tapi kalau selain itu ya, itu mutus Fatihah harus mulai dari awal, nggak ada hubungan dengan sholat. Seperti alhamdulillah, itu bersin alhamdulillah, ngomong begitu, itu nggak ada hubungan dengan sholat, nggak batal sholatnya karena masih zikir dan masih apa namanya, masih ada ayat alhamdulillah, ya kan. Tapi dia wajib ngulangin Al-Fatihahnya.
Kira-kira jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat dulu, disimpan dulu, nanti ditanyakan di akhir pertemuan. Yang kelima, syarat Al-Fatihah adalah mura'atu hurufiha, yaitu menjaga huruf-hurufnya. Maksudnya, memperhatikan setiap huruf itu sudah dikatakan. Falau asqoto harfan, kalau dia menjatuhkan atau meninggalkan tidak membaca satu huruf daripada Al-Fatihah, ada tiga keadaan. Dia lupa satu huruf. Contohnya maliki yaumiddin, ya. Mali yaumiddin. Nggak baca kinya. Oke, satu huruf aja dia nggak baca. Itu ada tiga keadaan. Yang pertama, keadaan pertama kalau sudah ketinggalan itu dan sudah jauh bacanya, wajib dia, contohnya dia sudah walad dolin, padahal dia malik yaumiddin, dia kaf yang nggak dibaca, itu wajib mengulangi Fatihah seluruhnya dari awal. Kalau sudah jauh. Tapi kalau bahkan sudah ruku, sholatnya batal. Ya, sudah ruku, ingat saya Fatihah kurang satu huruf, batal sholat. Tapi kalau sebentar saja, baru satu ayat, wajib dia mengulangi kata yang dia kurangi dengan sempurna. Oke. Ma mali yaumiddin. Iyyaka maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu gitu. Ya. Jadi belum terlalu jauh, itu ulangi katanya aja yang salah, yang kurang hurufnya, kemudian baca lanjut. Nggak harus mulai dari awal. Nah, mulai dari awal itu kalau terlalu panjang, ya masih dalam berdiri dan udah baca surat atau dolin atau apa, nah itu ngulangin Fatihah. Oke, nah kira gampang ya. Jadi kadang-kadang sebentar jaraknya, kadang-kadang panjang, kadang-kadang udah ruku. Kalau sebentar jaraknya, ngulangin kata yang salah, yang kurang, dibenerin. Ya, dari situ mulainya. Kalau misalnya agak panjang, sudah agak jauh jaraknya, perkiraannya ayat tersebut dari kesalahannya, dia ngulangi Fatihah. Kalau udah ruku batal sholatnya. Nah, kita jelas. Yang keenam, memperhatikan mura'atu tasydidatiha. Semua tasydid-tasydid yang ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada 14 tasydid ya. Nah, itu kita harus perhatikan ya. Apakah wajib sifat hurufnya? Enggak wajib dalam dalam sholat. Yang penting hurufnya semuanya terbaca. Yang penting tasydidnya jelas, semua tasydidnya. Yang penting nggak ada harokat yang salah merubah makna, udah sah. Semua sisanya daripada ilmu tajwid itu penyempurna dan menambah pahala dan kebaikan dan membuat kita menekuni sesuatu ya dengan sebenar-benarnya, bacaan sesuai dengan Rasulullah SAW, dengan cara bacanya Rasulullah. Nah, itu pahala. Akan tetapi untuk sahnya sholat cukup hal-hal yang dasar. Ya, cukup hal-hal yang dasar. Soalnya kalau misalnya kita bilang wajib tajwid dalam Al-Fatihah, kalau nggak pakai tajwid nggak sah, Al-Fatihahnya itu berarti kita ngehukumin orang tua kita yang nggak belajar tajwid nggak sah sholatnya selama ini. Terus orang-orang awam yang nggak belajar tajwid nggak sah sholatnya. Orang-orang yang pasar yang nggak pernah belajar tajwid, orang-orang toko, orang-orang dimanapun di luar sana, kita anggap sholat mereka nggak sah semuanya. Nah, ini terlalu berlebihan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan agama ini mudah. Ya, tapi bukan nggak ada peraturan. Ada peraturan, tapi dipermudah. Jadi cukup syarat Fatihah dipenuhi, walaupun dia tidak belajar dengan lama, dengan tekun, ya walaupun ini bukan mengurangi daripada esensi daripada ilmu tajwid, akan tetapi ini mengatakan bahwasanya hukum itu luas. Oke, dan kita ketika belajar tajwid kita ingin menambah daripada skill kita, daripada ihsan kita, berbuat baik kita, menambah keindahan bacaan kita, ya. Wahakata. Nah, tapi kalau misalnya hal-hal dasar seperti hurufnya ketinggalan, nah itu kan bahaya. Nah, di antara hal-hal dasar adalah tasydid Al-Fatihah.
Gak boleh iya karena abudu dibaca iya karena abudu wa iya karena stain. Iya karena abudu wa iya karena stain. Bukan iya karena abudu wa iya karena stain. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas sirat. Ya, kayak anak-anak kecil. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Beda. Soalnya tasdid itu dua huruf. Ente tasdidkan, ente ngurangin satu huruf. Sama kayak tadi itu. Baik, sekarang begini. Ada dua keadaan. Ada orang mentasdidkan, ada orang yang tasdid dia baca nggak tasdid kayak tadi. Iya karena abudu. Ada kebalikannya orang. Bukan tempatnya tasdid, malah dia tasdidkan. Contohnya apa? Eh, Alhamdulillahirrabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Maliki Yaumiddin, ya kan? Kan nggak ada tasydidnya. Harusnya Malik atau Maliki Yaumiddin. Dia bacanya Maliki Yaumiddin. Nah, itu mentasydidkan yang tidak ada tasydidnya. Itu dua-duanya beda hukumnya. Pertama yang di sebelah kanan ini adalah dia menghilangkan suatu tasydid. Hukumnya batal bacaannya dalam kalimat tersebut aja. Jadi kayak yang tadi, ulangi kalimat tersebut dan yang setelahnya. Oke? Dia baca iya karena abu dua iya karena stain ihdinas sirat. Ulang dari iya karena abu dua iya. Gitu ya. Itu kalau menghilangkan tasdid. Sekarang mentasdidkan yang bukan tasdid. Kita lihat apakah merubah arti atau tidak. Di sini merubah arti. Merubah arti sengaja atau tidak. Kalau sengaja dan tahu itu merubah arti, batal sholat dan bacaannya. Bacaannya dan sholat sekaligus. Sengaja dia merubah arti. Ya, mentasdidkan sesuatu dengan mengubah arti dan sengaja batal sholat dan kiroahnya. Tapi kalau dia mengubah arti tapi nggak sengaja, salah baca, kepleset lidahnya, itu bacaan Fatihahnya batal, ngulangin dari awal Al-Fatihah dengan benar. Tapi kalau misalnya dia nggak merubah makna, nggak batal kiroahnya, nggak batal sholat. Terus saja, ya. Maliki yaumiddin atau iya karena abudu. Iya karena abudu. Enggak, bukan. Tadi apa? Nah, budu. Iya karena abudu, ya orang Madura. Nah, abudu. Ya, iya karena abudu. Itu kan nggak ada artinya. Ya, nggak sengaja dan sebagainya, kalau nggak batal. Sholatnya tidak batal dan bacaannya nggak batal. Tapi kalau ada yang mengubah arti, jadi kita harus tahu arti juga sih. Ya, kalau mau merubah arti, ngerubah arti, ya itu yang berbahaya. Baik, anak kira jelas. Sekarang yang ketujuh, hendaknya tidak diam. Itu udah dibahas. Ya, yang ketujuh udah dibahas tadi. Tidak diam, tidak ada jeda yang panjang sama sekali, atau yang pendek tapi niat mutus bacaan. Nah, itu dia. Nomor 8, membaca seluruh ayatnya. Kalau tadi kan huruf semuanya. Kalau ini pastikan seluruh ayat, di antara ayat daripada Al-Fatihah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i termasuk ayat daripada surat Fatihah dan semua surat kecuali Taubah at-Taubah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Memang ada madhab lain yang mengatakan tidak sunnah, mengatakan makruh, mengatakan apa. Kan tapi madhab kita orang Indonesia, notabene dengan madhab Imam Syafi'i turun-menurun, diajarkan oleh guru-guru kita semuanya dalam fikih Imam Syafi'i, Bismillah termasuk bacaan Al-Fatihah. Soalnya kenapa Imam Syafi'i begitu merumuskan seperti itu? Karena Imam Syafi'i melihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka hati-hati dalam menuliskan Al-Quran. Nggak nulis dalam Al-Quran sesuatu
yang bukan daripada Al-Quran walaupun satu titik. Sahabat seperti itu, sangat-sangat ekstra hati-hati dan ekstra pengamanan dalam memfilter Al-Quran. Oke, jadi semua yang ada itu adalah ayat yang ada di Al-Quran. Dan sahabat menulis Bismillah di setiap sebelum surat. Semua surat ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini Imam Syafi'i berpendapat, dan pendapat beliau kuat, bahwasanya sahabat ini nggak mungkin naruh Bismillah kalau bukan karena di ayat, maka Bismillah adalah ayat dari Al-Quran dan ayat dari setiap surat. Jadi ada ayat yang nempel di setiap surat, awal surat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nggak dihitung itu seayat satu ya, akan tetapi itu ayat tersendiri, tapi dia nempel di setiap surat, kecuali surat At-Taubah. Nah, jadi madhab kita, madhab Imam Syafi'i adalah harus kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian itu selain di dalam surat At-Taubah. Nah, kita membahas surat At-Taubah sekarang. Oke, surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atun minallahi wa rasulih ila akhiril ayah. Nah, itu kan nggak pakai bismillah. Oke. Nah, sekarang pembahasannya bismillah itu apa sih? Bismillah di setiap surat adalah ayat ya yang wajib dibaca di Fatihah. Ya. Yang wajib dibaca ya setiap surat. Dan di antara surat tersebut adalah Al-Fatihah, berarti Fatihah wajib baca bismillahnya. Kemudian di dalam surat At-Taubah ya, itu ulama berbeda pendapat antara di awal baca bismillahirrahmanirrahim di awal sebelum baro'atun ya, atau di tengah-tengah. Kita lagi tiba-tiba baca was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar ya, atau ayat apapun ya. Qul in kana abaukum wa abnaukum akhiri ila akhir ayat. Nah, itu lagi tengah-tengah tuh surat At-Taubah. Nah, itu kalau di tengah-tengah, kalau di awal haram kita baca bismillah, kalau di tengah-tengah makruh kita baca bismillah, itu perkataan Imam Ibnu Hajar. Oke. Bismillah. Jadi gini, bismillah di surat At-Taubah. Di awal haram, di tengah makruh, perkataan Imam Ibnu Hajar. Pendapat Imam Ibnu Hajar. Pendapat Imam Ar-Ramli, di awal makruh nggak haram, di tengah-tengah sunnah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar biasa. Ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radu bi ayyakunu mal khawalif wa tubi ala qulubihim. Itu gitu sunnah bagi Imam Ar-Ramli, makruh bagi Imam Ibnu Hajar. Dan kita boleh mengambil pendapat siapa aja di antara kedua ini, bebas. Mau baca boleh, anak ikut Romli boleh. Mau nggak baca boleh, anak ikut Imam Ibnu Hajar, makruh. Oke, itu di dalam surat At-Taubah. Kembali ke Fatihah. Di antara syarat Al-Fatihah yang ke-9, alla yalhana fihal musalli lahnan yukhillu bil ma'na yubtilu. Tidak membuat lahan. Lahan ini adalah merubah ya, kesalahan. Ya, seseorang yang sholat baca Fatihah tidak membuat kesalahan yang merubah arti atau membatalkan arti. Contoh yang merubah arti, contohnya dari an'amta jadi an'amtu. An'amta yang engkau beri nikmat ya Allah. An'amtu yang saya beri nikmat. Waduh, merubah arti. Batal. Ya, batal Fatihahnya. Tergantung sih, kalau memang dia nggak mampu, ya nggak apa-apa, sholatnya sah. Ya. Nah, kata. Atau contoh yang kedua yang juga membatalkan itu, kalau kalau ingat ya, kalau apa namanya, membatalkan membatalkan sholat kalau sengaja ya, ini ngomongin sengaja. Apa namanya?
membatalkan arti. Membatalkan arti gimana? Contohnya mengganti mim menjadi nun. Ihdinas siratal mustaqim. Nun, bukan bukan mim. Nah, ini tadinya mustaqim artinya lurus jadi mustaqim. Mustaqim nggak ada artinya, ya. Nggak ngerubah arti, tapi membatalkan arti. Maksudnya nggak jadi lurus lagi udah. Artinya apa? Nggak ada artinya. Ini juga membatalkan kalau sengaja. Oke, jadi merubah atau salah, kesalahan dibagi menjadi dua. Merubah arti atau membatalkan arti. Kalau sengaja batal sholatnya, kalau nggak sengaja ngulangin, wajib mengulang dengan yang benar. Ya, mengulang yang benar, Fatihahnya bahkan nggak batal. Ngulangin kesalahannya dan yang selanjutnya. Tapi kalau tidak merubah dan tidak membatalkan arti, tidak menonaktifkan arti, itu nggak apa itu cuma wajib mundur aja. Wajib mundur ke tempat yang salah. Ya. Oke, jadi cuma salah dikit lah, maksudnya salah huruf. Salah huruf tapi artinya masih masih benar gitu. Artinya nggak salah dan nggak hilang artinya, ya. Wah, kata. Ya, model seperti itu, nah itu cuma ulangin aja. Nggak ada yang boleh terusin tuh, nggak ada sama sekali ya. Kalau salah tuh nggak ada yang boleh diterusin. Nah, kecuali kalau misalnya orang itu nggak bisa bilang huruf R, ro, nggak bisa ro. Allahmanirrahim. Oke. Nah, itu dia nggak boleh jadi imam, tapi boleh jadi makmum dan sah sholatnya karena dia tidak mampu. Oke, ini kita ngomongin orang mampu ya. Salah dari orang yang mampu. Kalau orang yang nggak mampu jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syarat yang ke-10 adalah harus berdiri dalam membaca Fatihah dalam fardu. Kalau nggak mampu berdiri, lagi sakit seperti kita sebut, boleh duduk. Kalau nggak, kita istilqa menghadap ke kanan. Kalau nggak, apa namanya, terbaring, berbaring. Oke, kemudian kalau sholat sunnah kan boleh duduk. Berarti baca Fatihah boleh duduk, boleh. An yusmi anafsul qiraah, memperdengarkan dirinya bacaan itu. Ya, maksudnya apa? Dia harus baca dengan suara. Nah, ini penting nih. Kita harus ajarin anak-anak kita dan ajarin orang yang nggak tahu, ya. Apalagi saat berjamaah kan ketahuan tuh. Orang dalam hati bacanya. Mulutnya nggak gerak sama sekali. Nggak ada suara sedikit pun. Bukan artinya patokannya kita dengar, enggak, sebenarnya patokannya dia sendiri, ya. Akan tapi kita harus ngasih tahu orang-orang nih bahwasannya baca Fatihah harus ada suaranya, harus kamu sendiri mendengar suaranya, harus berucap, bibirnya itu harus bergerak, nggak boleh dalam hati, nggak sah dalam hati, ya. Namanya dalam hati itu belum dinamakan lafat. Oke, ente sumpah nggak ngomong satu kata, ente ngomong dalam hati itu sumpah ente nggak batal, ya. Ente sumpah nggak ngomong satu kata, ya. Kalau ente sumpah kan, kalau ente langgar kan puasa 3 hari dan segala kafaroh. Batal puasa, apa, sumpahnya itu. Tapi ente kalau ngomong kata itu dalam hati, ente nggak batal sumpah ente. Berarti juga sama. Fatihah, ente ngomong baca Fatihah tapi cuma dalam hati, nggak dianggap baca ente. Nggak dianggap baca. Namanya baca, membaca itu suara. Ada suara. Nah, sekarang Ustadz di sekitar kita berisik. Lagi banyak suara. Ada suara mobil, motor, knalpot racing. Ada suara mikrofon, ada orang lagi baca tahlil, ada lagi baca apa lagi. Speaker-speaker tuh udah rame, suaranya rame. Gak kedengeran suara saya, Ustaz. Oke. Ulama mengatakan kalau di waktu keramaian itu cuma dikira-kirakan, kalau nggak rame kedengeran nggak kira-kira suaranya. Kalau suara itu nggak ada, kira-kira kedengeran nggak? Kedengeran? Oke, sah. Tapi kalau walaupun suara itu nggak ada, tetap ente nggak kedengeran ke diri sendiri, itu hukumnya tidak sah Fatihahnya. Ya, masih kedengeran? Oke, sah. Tapi dalam hati, setengah-setengah, itu tidak sah.
Kira jelas. Yang ke-12 terakhir, yaitu Allah yatakhallalah dzikrun ajnabi, tidak terputus oleh zikir yang bukan sholat. Jadi kita udah bahas seperti baca alhamdulillah, lagi sholat alhamdulillah, bersin alhamdulillah. Nggak ada hubungannya dengan sholat, bukan maslahatnya sholat, ya. Itu memutus, ya kan? Kalau yang ada nggak ada hubungan dengan maslahat sholat, memutus. Wah, kata. Tapi ada maslahat sholat. Seperti contoh yang lain, kan kalau contoh yang tadi ngingetin imam. Contoh yang lain kayak ada doa dalam sholat, imam baca surat ayat doa, ya kita Allahumma nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya, subhana rabbil a'la, apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sunnah kan? Baca subhana rabbiyal a'la. Ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sunnah baca subhana rabbiyal azim. Terus apa lagi? Wa ana dzalika minasyahidi. Apa namanya? Alaihissallahu biahkamil hakimin wa ana dzalika minasyahidin. Wa nahnu dzalika minasyahidin. Nah, itu yang kayak begitu, itu kan masih ada hubungan dengan bacaan sholat dan sebagainya, itu tidak dianggap ajnabi, tidak dianggap zikir yang di luar sholat. Jadi masih sah. Nah, selesai syaratnya Al-Fatihah yang panjang itu sih kita sudah selesai. Tasjidnya Al-Fatihah ada di matan, yaitu ada 14 ya, tinggal kita lihat aja Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim satu dol dua din ya. Jadi ada 14 kalau dihitung semuanya. Baik. Nah, kembali kepada rukun-rukun sholat. Kembali kepada rukun-rukun sholat. Nah, rukun setelah berdiri, udah baca Fatihah, sunnah kan baca, sunnah baca tasbih, sunnah baca surat bagi imam atau bagi orang yang sholat sendiri. Baca surat. Ya. Sebenarnya ada hal yang nggak dibahas, belum dibahas di sini. Itu adalah saktah. Mungkin nanti ada atau enggak, Allah alam, begitu mas. Gini anak bahas sedikit. Ya, saktah itu artinya diam. Ya, sekedar nafas atau kurang dari nafas. Nah, itu sunnah. Sunnah itu antara a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Jadi diam dulu sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian antara waladhdallin dan amin, dan antara amin dan baca bismillahirrahmanirrahim surat, dan juga antara selesai surat dan ruku, takbir ruku. Itu harus sunnah diam sebentar. Walaupun itu cuma sunnah, nggak wajib. Ya, itu sunnah-sunnah seperti itu. Kemudian sekarang masalah ruku. Ruku itu adalah ya, ruku itu adalah membungkuk ya, dalam bahasa Arab membungkuk ya, tunduk. Oke. Ruku itu tunduk. Nah, ini ada dua keadaan. Kan ada orang berdiri sholatnya, ada orang duduk sholatnya. Kalau berdiri, apa minimalnya ruku? Jadi kalau kurang dari itu nggak sah rukunya. Minimalnya adalah yanhani bilan khinas bihaitsu yumkin antana rahatahu rukbateh yakinan. Ya. Seseorang itu menunduk dikit aja, nunduk dikit aja. Nunduk dikit aja ya, dengan tanpa inkhinas. Nanti kita akan bahas ada gambar inkhinas. Ya. Sekedar bisa seseorang itu bisa mencapai kedua telapak tangannya bisa mencapai
kedua lutut. Oke. Nah, itu kan nggak harus kayak ruku yang kita tahu, yang 90 derajat. Ya kan? Ruku yang 90 derajat itu sempurna. Tapi sebelum itu, kalau kita angkat dikit, 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 ya, tangan kita masih sampai dan kita belum terlalu nunduk, itu sudah sah dinamakan ruku. Itu minimalnya ruku. Kalau di atas itu tangan kita nggak nyampe, pegangan nggak nyampe atau ujungnya doang baru nyampe, itu tidak sah rukunya. Ya. Kemudian paling sempurnanya ruku adalah an yusawwiya dhahrahu wa unuqa yang 90 derajat. Kita tulis huruf L terbalik. Nah, itu dia. Ya, ruku seperti itu. Yusawwiya dhahrahu wa unuqah. Meratakan. Rata antara apa namanya? Punggung semuanya rata. Ya. Sekiranya kalau ditaruh sesuatu nggak jatuh. Kemudian lehernya juga. Jangan lehernya malah ngadep ke depan, bukan ngadep ke bawah. Enggak, lehernya juga rata dan kepalanya juga rata. Kemudian yang sibu saqeh, menegakkan kedua kakinya. Kakinya. Maksudnya apa namanya? Sak itu betis. Betisnya tegak. Enggak sedikit pun menekuk ya lututnya. Wa an yumsika rukbateh. Dia memegang dengan kedua tangannya kedua lututnya. Mufarriqan baina asabihi, jari-jarinya nggak nempel, nggak merekat, akan tetapi dilebarkan. Yaitu ruku. Dan jari-jarinya semuanya ngadep ke kiblat, ngadep ke bawah dan ngadep kiblat. Oke, seperti itu. Itu adalah ruku yang paling sempurna ya, rata, ya, badannya rata. Sebenarnya kalau kalau kita berdirinya aja nggak rata, kita nggak tegak, kan kadang-kadang orang berdiri malas, ada kan berdiri malas. Nah, hendaknya kita kalau mau ruku, kita apa namanya tegakkan dulu badan kita, kemudian baru tarik ruku. Dan itu yang Anda lihat dari guru kami, Al Habib Umar bin Hafidh. Yang Anda bilang, kok begitu rukunya? Iya, ternyata memang ini sunnahnya seperti ini. Jadi beliau menegakkan badannya, kemudian ruku pelan-pelan, ya, dengan badan keadaan tegak. Badan bisa ya, maksudnya paham kan ya? Jadi badan ditegakin, kayak kita sekarang lagi duduk nih. Kita kan bisa tegak, bisa santai. Santai itu kita agak membungkuk sedikit. Enggak, kita tegakin dulu badan kita, terus kita gerakan menuju ruku. Nah, itu sampai ke tempat ruku ya. Nah, itu yang dilakukan oleh guru kami Habib Umar bin Hafid, dan kita perhatikan dan itu memang sesuai. Memang harus rata dalam ruku. Wah, kata. Nah, tadi ada kata inkhinas. Inkhinas ini adalah ruku yang tidak sah. Padahal tangannya sampai nih ke kedua lutut, akan tetapi tidak sah. Apa itu inkhinas? Nih, tuh ada gambarnya kelihatan ya. Terus orang pakai peci. Dia mengangkat kepalanya ngadep depan, kemudian memajukan dadanya, tangannya di lutut, walaupun di sini nggak nyampe, harusnya nyampe. Dan apa namanya bagian belakangnya itu begitu, nungging, nungging ya, nungging. Ya, nah ini walaupun sebenarnya sampai tangannya, tadi kan kita bilang yang penting tangan sampai, enggak, tapi ini enggak sah, yang kayak begini ini enggak sah, ini khinas. Kayak anak kecil, tau kan anak kecil, anak TPA yang kecil yang belum diajarin ruku beneran, males-malesan tuh rukunya, yang nggak mau nunduk ke bawah, masih mau nunduk mau lihat ke atas, itu begitu tuh. Ya, wah kata itu adalah inkhinas tidak sah. Oke, sekarang inkhinas ini ada hukumnya kalau dia sengaja batal sholatnya. Kalau dia nggak tahu, maaf saya tidak tahu, saya belum belum tahu, saya kira itu sah. Inkhinas itu begitu sah, ya. Nggak tahu atau dia lupa, itu nggak sah, itu nggak batal sholatnya, tapi harus
ulang lagi berdiri, baru ruku yang benar. Ya, wahakat. Nah, ya seperti itu ya. Jadi harus diulangi lagi ruku. Ulangi ruku caranya dengan mulai dari berdiri, habis itu ruku, baru terusin sholat. Ya. Nah itu kalau orang itu berdiri, rukunya minimalnya dan sempurnanya. Minimalnya tadi seperti itu, tanpa inkhinas. Kalau maksimalnya tadi seperti itu, 90 derajat. Adapun untuk orang yang duduk karena uzur atau memang sholat sunnah, rukuknya bagaimana? Paling sedikit antu hadhi jabhatahu amama rukbateh. Eh apa namanya? Jabahnya atau dahinya, jidatnya itu sejajar dengan sesuatu yang di hadapan atau di depan lututnya. Jadi kalau kita duduk kan kita bisa membungkuk, kan bisa turunkan kepala. Nah, kalau melebihi daripada lutut kita sedikit, ya jidat kita melebihi daripada lutut kita, kalau ditarik garis itu bukan ke lutut akan tapi ke depannya lutut, itu paling sedikitnya dan sah, ya. Tapi paling sempurnanya adalah lebih daripada itu. Loh, gimana lebih dari itu? Itu kan udah lumayan itu. Enggak, sempurnanya itu apa namanya? Daripada kening kita, dahi kita itu sejajar dengan tempat sujud kita. Tempat sujud kan? Sujud kan sujud biasa kan? Sujudnya sempurna kalau duduk. Benar nggak? Sujudnya sempurna, kepala menempel ke lantai, ke sejadah. Ya, tapi rukunya begitu tapi terbang, maksudnya kepalanya di atas, nggak nempel. Ya, itu ruku yang paling sempurna dalam keadaan duduk. Seperti itu. Nah, kira jelas masalah ruku. Nggak boleh inkhinas. Inkhinas membatalkan kalau kalau sengaja, nggak membatalkan kalau nggak sengaja. Oke. Kemudian jam berapa? Nah, kira cukup sampai di sini. Kita akan membahas i'tidal, sujud, tumanina dan sebagainya di pembahasan selanjutnya. Kita agak panjang di sini karena kita mengulang sedikit dari Al-Fatihah dan syarat-syaratnya Al-Fatihah. Baik. Nah, kembalikan ke moderator Ustadz Fikri, tafadhol. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa bertanya melalui secara langsung, dibuka mikrofonnya atau di kolom komentar. Kalau ada yang ketinggalan faedahnya atau kurang jelas atau ada yang mau ditanya, ya silakan. Boleh di kolom komentar, boleh langsung. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Nggak ada yang bertanya, jelas. Ada Ada di Ustaz chat, ada di chat. Oke. Fikri bacaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin bertanya Ustadz, sahkah ketika kita membaca surat kedua dalam sholat, ternyata kita tidak hafal untuk melanjutkan surat tersebut, yang harus kita lakukan mengganti surat atau melanjutkan membaca surat yang pertama walaupun tidak semua hafal? Oke, pertama masalah surat itu kan sunnah, oke? Dan baca surat itu sah walaupun cuma satu ayat, oke? Walaupun cuma satu ayat. Nah, maka dari itu hendaknya kita kalau mau membaca, kita membaca yang kita kuat hafalannya dan kita bisa. Tapi bukan artinya kita apa namanya bacanya itu aja. Coba kita yang kita baru hafal, coba kita baca, tapi dengan tenang. Kalaupun salah, ada yang menegur dan menerus membantu, ya bagus. Kalau nggak ada, kita coba lagi dari awal, ya. Kemudian kalau nggak bisa dan sebagainya, boleh mengganti surat yang lain yang kita hafal dan surat pendek dan sebagainya. Jadi nggak harus memaksakan. Dan juga sebenarnya mau cukup udah baca 2 ayat cukup, mau ruku juga boleh sebenarnya. Tapi apa namanya pengamalan yang kita lihat guru-guru kami dan sebagainya
mereka itu membaca surat pengganti kalau misalnya tidak bisa menyelesaikan surat tersebut. Walaupun memang sudah boleh, ya nggak apa-apa, dan sudah dapat sunnah membaca surat kalau sudah membaca 1 ayat, 2 ayat, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak harus dia memaksakan yang belum kuat, ya nggak harus. Boleh dia ganti atau dia mau mencoba ya sekali 2 kali boleh. Siapa tahu dia inget, siapa tahu dia inget. Wah, kata. Terus kalau yang salah gimana? Sampai orang nggak ada yang ngingetin dia salah baca dari awal. Ya nggak apa-apa juga. Ya cuma ya istighfar aja, dia istighfar setelah selesai sholat. Ya kemudian diulangi lagi baca, diulangi lagi hafalannya biar bagus. Nah, kata. Tapi jangan jadikan ajang ajang murojaah yang susah-susah itu di waktu sholat berjamaah sama orang-orang, jangan. Ya, yang kita baca depan orang-orang yang kita lancar. Mungkin kita mau sholat sendiri atau sholat di rumah dengan keluarga dekat kita, boleh lah. Ya, hafalan-hafalan yang baru atau yang kita jarang baca, bolehlah dibaca. Wah, kata. Nah, silakan ada pertanyaan lagi. Ada terusannya, Ustaz. Terus, Terus, apakah boleh membaca 2 surat yang sama saat sholat? Boleh. Ya, boleh. Membaca 2 surat, boleh. Nah, baca 1 surat, boleh. 2 surat, boleh. 3 surat, boleh. Soalnya di dalam hadis Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sholat sendirian di rumah beliau. Sayyidina Hudzaifah pengen, mau ikut sholat, sholat. Ternyata Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah. Baca dari awal sampai selesai. Sayyidina Hudzaifah waktu Rasulullah baca Al-Baqarah, nah ini udah 100 ayat, insya Allah kok nih. Ternyata lanjut terus. Ternyata langsung Rasulullah membaca surat An-Nisa. Pada zaman itu, saat itu surat An-Nisa urutannya kedua. Walaupun sekarang sudah ketiga. Membaca surat An-Nisa. Baca An-Nisa. Selesai nih. Ternyata baca surat Ali-Im 4 juz atau 5 juz. Masya Allah. Rasulullah baca surat-surat itu lebih dari 1 surat, bahkan panjang. Masih kedengaran suara Ana? Halo? masih, Kedengaran Ustaz. suara Ana? Afwan, tadi internetnya keputus. Jadi seperti itu ya. Jadi surat itu boleh 1 ayat dan boleh 2 surat, 3 surat. Hanya saja sunnahnya rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Ya, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Dan 1 surat itu lebih afdal daripada baca ayat panjang tapi nggak sampai 1 surat. Jadi kita baca surat pendek nih sampai selesai itu lebih afdol daripada kita baca ayat di tengah-tengah surat Al-Baqarah atau apa. Ya, walaupun itu boleh juga dan banyak pahalanya juga. Kan tapi lebih afdol kita selesaikan 1 surat daripada cuma ayat-ayat aja. Kira jelas. Ada lagi yang bertanya? Silahkan yang ingin bertanya. Izin bertanya Ustaz. Ya silakan, tafadhali. Bismillah. Dulu waktu kecil-kecil masa dekat kampung tuh Ustaz, pernah dengar imam membaca Al-Fatihah itu gini, Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Karena mungkin suku bahasanya Ustaz ya. Iya. Itu gimana kira-kira kalau gitu Ustaz? Oke. Sekarang, itu tinggal kita timbang dari ilmu yang kita punya sekarang. Oke. Ya, dari ilmu yang kita punya. Pertama, kesalahan seperti itu, ya, itu sudah dia bisa merubah atau enggak. Oke. Di mana-mana kaidah ya, sesuatu kalau yang dia sudah tidak mampu, nah itu menjadi gugur. Nah, kan tetapi kalau tidak mampu, hendaknya nggak boleh jadi imam. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngebahas ini dia mampu, contohnya, kesalahan seperti itu bagaimana? Ya, alhamdulillah, ya, bukan alhamdulillah. Nah, itu kan alhamdulillah itu merubah arti alkama, ya, mungkin ada artinya alkama yang lain.
Itu bisa merubah arti, itu bisa wajib diulangi daripada bacaannya tersebut dengan yang benar. Kemudian ngalamin juga ya, ngalamin walaupun nggak ada artinya, tapi merubah atau membatalkan arti alamin jadi ngalamin, padahal tidak ada idgham di situ, nggak ada nun ketemu apapun di situ. Nah itu kan merubah. Nah kalau misalnya orang yang bisa, nah yang seperti ini tidak sah, oke. Akan tapi kalau orang yang tidak bisa, tidak mampu, memang sudah tua, memang sudah, ya maksudnya lidahnya sudah tidak bisa untuk belajar lagi dan sudah tidak mampu, untuk dia insya Allah sah. Masalahnya sekarang dia menjadi imam, menjadi menjadi imam. Nah ini PR kita, mau dinasehatin nanti marah, mau dikasih tahu ntar bilang kita sok-sok ngajarin. Ya gimana caranya? Nah itu perlu pendekatan, perlu ngabarin orang yang nggak menyinggung beliau, atau ngasih tahu orang yang lebih tua dari beliau, atau ngasih tahu pemimpin atau ketua apa gitu yang bisa menegur dengan tanpa menyakiti hati, dengan tanpa menyinggung, ya, atau dengan cara yang lain, ya. Kalau misalnya nggak bisa, insya Allah sholat kita tetap sah, insya Allah, ya. Kenapa? Karena tadi, ya, walaupun ya ini sebenarnya bukan ilmu dalam madhab kita, secara fikih secara luas sekali ada madhab yang tidak mewajibkan al-fatihah, ada madhab. Nah ini untuk bisa dilakukan, bisa dipakai itu dalam keadaan yang kalau sudah tidak ada jalan sama sekali, ini orang nggak bisa dinasehatin dan bagaimana, masa orang harus kita kasih tahu makmumnya biar nggak usah sholat sama dia nggak asal sholatnya, nggak gitu kan, nggak membuat fitnah sebesar itu kan. Nah bagaimana caranya, udah bismillah deh, apa namanya, kalau ada imam yang lain bisa diganti, lebih banyak lah kasih porsi imam yang lain dengan tanpa menyinggungnya. Kalau bisa nasehatin, nasehatin. Kalau bisa diajarin, diajarin. Kalau bisa kasih tahu, ya. Soalnya dia jadi imam. Kalau dia sholat sendiri nggak apa-apa, dia udah sulit, ya. Seperti orang yang nggak bisa ro, bacanya lo, ya bukan ro, itu nggak boleh jadi imam di belakang orang mamuknya yang bisa ro, nggak boleh. Nah, begitu juga dengan kesalahan-kesalahan seperti ini, nggak boleh jadi imam, mendingan dia jadi makmum. Nah, itu dia. Dan ini kesalahan banyak di kampung-kampung kita, banyak ya kan. Apa namanya, orang yang baca ini, baca itu. Kalau masih hubungannya masih dengan sifat-sifat huruf, itu nggak apa-apa, itu masih mending sekali, masih nggak apa-apa. Kita nggak usah dibahas apa namanya, an amca, an amsa, amca, ya gitu-gitu, itu nggak perlu dibahas, itu tambahan, ya, cuma nggak sesuai kaidah tajwid aja. Tapi masalahnya merubah arti, itu yang dipermasalahkan, tapi dengan cara yang bijak seperti yang sebutkan tadi, ya. Diusahakan kalau misalnya darurat antara fitnah dan nggak dan sholat, ya udah bismillah, insya Allah sholat sah. Karena ada di pendapat mazhab lain yang luas, itu Fatihah itu tidak wajib di dalam sholat. Jadi yang penting baca ayat, satu ayat. Nah itu pasti ada, dia satu ayat yang benar itu pasti ada, dan itu membuat sholat kita insya Allah sah. Nah kemudian kita juga caranya memandang hal-hal seperti ini, ya, kita ajarin anak-anak kita dengan baik dan benar cara penuturan huruf, jangan terbawa dengan logat-logat sekitar aja, kita orang mana, jangan terbawa dengan bacaan ini. Yang penting bacaan Fatihahnya bagus dan benar, udah diizinkan dengan gurunya, nah itu baru kita lega, ya. Terus kalau dia ngerubah sedikit, ada yang dengar, harus ditegur dan sebagainya, ya. Untuk kedepannya, untuk masa generasi berikutnya, mereka menemukan anak-anak kita yang sudah besar, mereka pandai dan bagus dalam membaca Al-Fatihah. Nah, di antara apa program Rumah Ars ini kita kan belajar tajwid. Nah, itu di antara gunanya untuk menggambarkan, mempermudah, ya, mempermudah bacaan yang bagus dan benar, yang mempermudah. Nah, dan hendaknya kita sebarkan yang seperti ini, yang baik ini. Nah, kira jelas. Ada lagi yang ingin bertanya?
Oke, di sini Sulisma dari Sinaga di dalam chat komentar, kolom komentar bertanya, Ustadz izin bertanya, apakah boleh sholat duduk tapi tempat sujudnya lebih tinggi daripada lututnya pakai meja misalnya? Oke, kita kan belum membahas tentang syurutnya sujud, syarat-syarat sujud. Kita kan baru sampai itidal. Nanti dibahas di dalam syaratnya sujud, walaupun kita akan membahas, Anda akan kasih jawaban ringkas, bahwasanya di antara syaratnya sujud, irtifa asafilihi ala a'ali. Ya, kan sujud itu kan, kita bayangin ada orang sujud, kita ngelihat dari samping. Ada bagian kepala, ada bagian belakang, ya kan, bagian belakang. Bagian belakang lebih tinggi kan, bagian kepala lebih bawah kan. Nah, itu harus seperti itu. Ya, kalau misalnya dia sujud kepalanya di atas bantal atau di atas kasur atau apa, kita kalau ngelihat dari samping ya sama, itu makruh. Ya, bagian kepalanya sama ratanya tingginya dengan bagian belakangnya, itu makruh. Tapi kalau udah melebihi sedikit aja, itu sudah tidak sah sujudnya, itu syarat sujud. Syarat sujud seperti itu. Ya, jadi nggak boleh melebihi. Ini kalau meja nih meja tinggi, meja tinggi kan, berarti itu biasanya kepalanya lebih tinggi daripada bagian belakang tubuhnya, berarti tidak sah sujudnya. Nah, kira jelas. Ada lagi yang ingin bertanya? Afwan Sad, bertanya Sad. Oke, silakan tafadhol. Ingin diperjelas Sad, mengenai tentang zikir. Fikri pernah dengar Sad, yang kalau misalkan dalam sholat, di surat Al-A'la ya, ayat terakhir, Sufi Ibrahim wa Musa, terus ada yang jawab, alaihi salam. Itu termasuk apa gimana Sad? Oke. Itu kalau kita niatnya untuk apa namanya, untuk zikir sah, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk sesuatu selain zikir seperti ta'zim, ta'ajub atau apa, untuk kagum, untuk hormat, bukan niat zikir, itu bisa membatalkan. Nah, seperti itu. Kalau Sofi Ibrahim Musa alaihi salam atau alaihi salam, itu sebenarnya lebih bagus nggak dibaca. Kenapa? Karena memang itu bukan riwayat hadis, nggak ada hadisnya seperti itu. Sunnah baca alaihi salam ketika mendengar itu. Soalnya kan banyak nama Nabi di Al-Quran. Masa alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Ya enggak. Dan juga memang sholawat itu sendiri tempatnya bukan di waktu berdiri, akan tapi waktu tasyahud nanti. Ada tempatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kan? Itu ada tempatnya. Jadi itu tidak dianjurkan. Akan tapi kalau baca tapi niat untuk qiraah, untuk membaca, untuk apa zikir dan sebagainya, itu nggak batal, cuma tidak dianjurkan. Nggak batal, cuma nggak dianjurkan. Nah, apakah ini memutus sholat atau memutus Fatihah atau enggak? Kayaknya lebih ke memutus ya, soalnya bukan termasuk maslahat sholat ya, yang disunahkan seperti yang tadi. Kalau alaihi sallallahu biahkamil hakimin bala wa nadaikum syahidin, itu sunnah, ada hadisnya. Ya, kalau subhana rabbiyal a'la lagi baca sabi isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, itu ada hadisnya. Ya kan, tapi kalau misalnya yang lain-lain yang tambahan itu nggak ada hadisnya, nggak ada memang jawaban yang diajarkan Nabi, itu keluar dari maslahat sholat. Wallahu alam. Ya kan? Kalau nggak ada ditutup. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Adam Haikal yang sudah menyampaikan banyak ilmuwan pada malam hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah angkat derajatnya dan Allah mudahkan segala urusannya. Baik, kita tutup majelis kita hari ini, kajian kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.